Dan masih bersama saya Aryo Ardi dalam Talk to iNews yang malam hari ini khusus kami hadirkan langsung dari Panti Bina Insan di Cipayung, Jakarta Timur yang menjadi salah satu tempat penampungan ex-anggota Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Dan pemirsa, kami mendapatkan laporan dari Jombang, Jawa Timur. Warga di sana menyambut dengan sukacita anggota keluarga mereka yang sempat dilaporkan hilang dan ternyata bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Kedatangan belasan ex-anggota Gavatar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tadi malam membuat seluruh keluarganya yang sudah lama menunggu dan cemas menjadi lega. Salah satunya adalah keluarga Suparman dan Sunarti di Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut Suparman, ia dan istrinya syok sejak Rudiono, putranya, pergi ke Kalimantan tanpa pamit 4 bulan lalu. Terlebih setelah mereka mengetahui rumah dan kampung tempat tinggal Rudiono di Kalimantan dibakar massa, keluarga Suparman menjadi sangat cemas. Namun setelah mengetahui Rudiono bersama istri dan 2 anaknya berhasil selamat dan telah dipulangkan pemerintah ke Jombang, Suparman menjadi sangat lega dan senang. Hingga akhirnya Suparman melihat berita pengusiran pemukiman kelompok Gavatar di Kalimantan. Kini setelah Rudiono tiba di Jombang dan sedang menjalani masa pembinaan, Suparman dan Sunarti berharap putranya tersebut menjadi sadar dan mau kembali pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Saya terima apa adanya gitu. Terkait tempat tinggal yang sudah dijual bagaimana? Ya kalau terkait tempat tinggal ya sudah dijual ya sudah. Nanti kalau belakangnya dapat rezeki kerja lagi ya bikin rumah lagi lah, maksud saya begitu. Suparman juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyelamatkan dan memulangkan Rudiono beserta istri dan 2 anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Pak Zainal, tadi sebelum break kita sudah membahas apa saja faktor internal dari seseorang yang bisa mendorong mereka untuk bergabung dengan gerakan seperti Gavatar ini. Kalau kita bicara faktor eksternal, apa yang menjadi pendorongnya, Pak? Di faktor eksternal itu kan sebetulnya ada banyak sekali kompetisi, ada banyak sekali persaingan dalam kehidupan. Artinya dengan kehidupan yang sekarang semakin kompetitif, seperti itu maksudnya? Iya, dan orang-orang yang merasa terabaikan, merasa kalah dan telah petik, itu akan mencari sesuatu yang membuat nyaman. Apalagi ketika faktor sosial dalam konteks keluarga, teman, dalam konteks juga barangkali pemerintah itu tidak berperan sebagai semana mestinya. Artinya itulah celah yang dimanfaatkan oleh Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar ini, seperti itu? Saya mikir begitu. Jadi bahwa sekarang ini kan banyak tuh sektor-sektor yang memang mencari, bahkan bukan hanya itu. Misalnya sekarang ini kan ada ideologi-ideologi tertentu termasuk dalam konteks fundamentalisme misalnya. Nah ini melihat peluang sebetulnya, melihat peluang bahwa ada kondisi sosial, ada kondisi psikologis yang memungkinkan mereka laku di dalam memasarkan ideologinya, laku di dalam merekrut anggota-anggotanya sebanyak-banyaknya. Ini yang terjadi saya pikir. Nah yang menarik adalah dari Gavatar ini. Kalau kita lihat misalnya, kita bandingkan dengan Lia Eden misalnya, itu bedanya gini, kesamaannya adalah dalam konteks katakanlah upaya untuk mencari Ratu Adil, untuk mencari Mesias, itu menemukan dia di situ. Tapi dalam Gotek Gavatar itu organisasinya sangat-sangat, menurut saya ya, dan pengamatan saya itu sangat-sangat canggih. Karena seperti partai politik, di situ kan ada pimpinan. Meskipun Gavatar ini awalnya adalah gerakan sosial. Gerakan sosial. Seperti kalau dilihat dari bagaimana mereka mendaftarkan organisasinya itu kan ormas sebetulnya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana suatu organisasi bisa merekrut bahkan mengisolasi sekelompok anggota untuk bisa masuk di dalam sebuah komunitas dan hidup terpisah dari lingkungannya, itu jelas bukan ormas. Tapi ketika seseorang, Pak, dia berani mengajak keluarganya dan berani menjual harta benda untuk ajaran yang mereka yakini, apa kira-kira menjadi faktor utama untuk mendorong mereka, akhirnya mereka bisa menjadi orang yang nekat seperti itu? Nah gini, biasanya dalam konteks cult atau dalam konteks hal ini adalah sekte, itu ada proses mulai dari rekrutmen. Misalnya di dalam rekrutmen itu biasanya
suatu organisasi ya, yang sektarian biasanya akan mencari ya, orang-orang yang potensial untuk bisa masuk. Orang-orang seperti apa yang potensial, Pak? Ya, Selain, tadi, selain mereka yang punya masalah tentunya ya? Punya masalah kan, Ya. punya masalah. Kalau di luar negeri biasanya misalnya Mereka orang yang terabaikan. terabaikan, yang putus atau baru bercerai atau mungkin kabur dari Artinya ini juga terkait lagi rumahnya. dengan nilai-nilai kekeluargaan yang semakin hari semakin renggang. Nah, Seperti itu. salah satu faktornya adalah longgarnya kekeluargaan di situ. Jadi peran keluarga tidak lagi berfungsi atau kurang lagi berperan dari situ. Sehingga ketika hilang 1 hari 2 hari dianggap biasa. Ketika berbulan-bulan baru mulai terasa bahwa ada sesuatu yang hilang di situ, ada masalah dari situ. Kan harusnya ketika misalnya melihat ada kondisi-kondisi tertentu di mana Langsung itu dicari mencurigakan, ya. langsung. Baik, Pak Haryanto, dari pantauan Bapak yang orang-orang yang ada di panti Bina Insan di Cipayung ini, mereka sudah berapa lama meninggalkan keluarga mereka, Pak? Rata-rata, Pak? Rata-rata ada yang setahun, 2 tahun. Setahun hingga 2 tahun? Ada. Kemudian ada juga yang 2 hari baru sampai di sana. Itu bapak dan anaknya duluan, istrinya tidak ikut, ada yang 2 hari. Ketika Bapak berbincang dengan mereka, apa yang mereka katakan sehingga mereka berani mengambil segala macam risiko untuk pindah ke Kalimantan, Pak Haryanto? Yang bicara adalah perbaikan. Perbaikan ekonomi? Ekonomi. Jadi melihat kondisi yang di sekitar keluarganya, ekonomi keluarga di sana dijadikan untuk ekonomi lebih bagus dengan bertani di sana, karena di sana kan penghasilan pertaniannya bagus. Apakah mereka yang direkrut Gavatar yang dari Jakarta ini sebelumnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap di Jakarta? Hidupnya tidak mempunyai pekerjaan tetap seperti itu? Ada yang sudah ada yang tidak. Jadi yang jelas mereka memang jiwa sosialnya tinggi. Ya. Kalau ada bencana itu care kepada warga, ada beberapa lingkungan. Berapa banyak uang yang mereka sumbangkan rata-rata, Pak, untuk gerakan ini per keluarga? Kita tidak tahu persis sebenarnya, tapi yang jelas ada yang jual rumahnya untuk pergi ke sana. Dan mereka membawa anak istrinya seperti itu? Ya betul. Ya. Apakah mereka selain dijanjikan kehidupan yang lebih baik, apalagi janji yang disampaikan oleh Gavatar sehingga mereka tertarik untuk mengikuti ajaran ini? Yang saya amati kebersamaan mereka, satu sama rasa, itu yang paling menonjol. Terus kemudian ditanamkan kebajikan, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berbuat jelek. Ya. Apakah mereka juga tetap menjalankan ibadah, misalnya sholat 5 waktu? Yang saya amati di sini masih labil. Masih labil? Masih labil. Labil dalam artian tidak selalu sholat atau seperti apa, Pak? Pada saat seperti contoh misalnya di sini jam-jam azan kita informasikan tidak ada gerakan ya. Ada zuhur kita informasikan, asar kita informasikan, zuhur berikutnya kita informasikan tidak ada gerakan untuk melakukan itu. Baik, Pak Iwan, kalau kita bicara tentang konseling, waktunya berapa lama lagi yang akan Bapak lakukan atau pendampingannya seperti apa hingga waktu berapa lama dari Dinsos DKI Jakarta akan terus mendampingi ex anggota Gavatar ini, Pak Iwan? Baik, sebelum saya menjawab itu, saya mungkin izinkan saya mengklarifikasi terhadap Pak Jainal bahwa selama ini saya yakin peran pemerintah mereka menjadi seperti ini untuk peran pemerintah itu sudah sangat luar biasa di dalam memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Konkretnya seperti apa, Pak Iwan? Ya, program-program pemerintah selama ini kan sudah membuka lapangan pekerjaan, sudah memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukan. Tapi faktor eksternal penentu adalah faktor Tapi meskipun internal. kesenjangan sosial juga semakin Ya, lebar. kesenjangan saat ini, sosial kan? boleh aja terjadi, tetapi itu kembali lagi bagaimana pribadi kita. Pribadi kita itu adalah kalau pribadi seseorang itu kuat, dia akan tidak mudah
untuk mengikuti sesuatu hal yang sudah ditanamkan sejak kecil. Nah, oleh karena itu kembali lagi kenapa anak-anak 0 sampai 5 tahun kita berikan suatu treatment, karena apa? Karena disitulah letak terbentuknya suatu kepribadian. Kalau 0 sampai 5 tahun ada masalah, maka itu akan bermasalah di masa remaja dan dewasa. Baik untuk waktu konseling, saya kira waktu konseling ini relatif tergantung daripada permasalahannya itu sendiri. Nah, kalau untuk permasalahan ini kita tetap berkoordinasi dinas sosial dengan dinas sosial yang ada di wilayah, kalau di Jakarta dengan wilayah, untuk memberikan suatu treatment atau konseling lanjutan secara berkesinambungan. Kalau untuk anak-anak kita berikan suatu konsep diri yang positif. Kenapa konsep diri positif itu penting? Ya supaya tidak terjadi hal seperti ini. Mereka tetap memandang diri mereka secara positif. Penting juga secara saya sampaikan bahwa kecemasan mereka yang mereka alami saat ini adalah mereka cemas. Kira-kira masyarakat menerima nggak ketika mereka harus kembali Itu ke pertanyaan keluarga? ya. Nanti kita akan bahas lagi Pak. Baik, Pak siap. Dewara. Dan pemirsa, saat ini kita sudah tersambung dengan reporter kami Irfan Tanjung di Pontianak, Kalimantan Barat. Kita akan melihat bagaimana kondisi ex anggota Gavatar yang akan segera dipulangkan ke daerah asalnya, baik itu di Jakarta, Jawa Tengah, Semarang, ataupun di Surabaya, Jawa Timur. Irfan, silakan. Ya baik, terima kasih Aryo dan saudara. Dapat kami informasikan bahwa di belakang saya ini merupakan salah satu pos pengungsian yang berada di Bekangdam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat ini. Dan memang pada malam hari ini banyak sekali aktivitas warga yang dilakukan pada malam hari ini. Salah satunya adalah banyak sekali warga yang melakukan pengepakan barang terhadap barang-barang bawaan mereka yang rencananya akan dibawa untuk ke kampung halamannya masing-masing. Selain itu juga banyak sekali anak-anak memanfaatkan waktu malam mereka sekedar bermain bersama di sekitar pos pengungsian yang berada di Bekangdam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat ini. Dan memang hingga saat ini Pemprov dari Kalimantan Barat itu sendiri telah berhasil memulangkan sekitar 2.481 orang ke kampung halamannya masing-masing. Dan total pengungsi yang masih berada di Bekangdam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat ini sebanyak 1.343 orang. Dan memang hari ini juga Pemprov dari Kalimantan Barat itu sendiri telah berhasil memulangkan sekitar 712 orang melalui jalur laut, yaitu dengan menggunakan kapal Teluk Banten menuju Jakarta. Ya Aryo dan saudara, sekedar informasi tambahan saja bahwa kapal KRI Teluk Bone yang rencananya akan digunakan untuk pemulangan ratusan anggota Gavatar yang berada di Kalimantan Barat ini telah merapat ke pelabuhan Witora, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan memang rencananya kapal KRI Teluk Bone ini akan memberangkatkan atau memulangkan ratusan anggota Gavatar yang berada di Kalimantan Barat ini ke Jakarta. Dan memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti kapan kapal KRI Teluk Bone ini diberangkatkan. Ya Aryo, demikian laporan langsung dari Pontianak, kembali ke Anda ke studio. Dusta. Ya pemirsa, itulah laporan dari reporter kami Irfan Tanjung dari Pontianak, Kalimantan Barat, di mana masih ada lebih dari 2.000 ex pengungsi ex anggota Gavatar yang akan menunggu giliran untuk dibawa pulang ke Jakarta. Dan Tok Tok Anyus masih akan segera kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami.